Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Hairul Amri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Pastikan seluruh jamaah reguler tidak gagal berhaji. Kementerian Haji dan Umroh Lombok Tengah perpanjang masa pelunasan ONH tahun 2026. Diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya, seorang nelayan di Mataram diringkus polisi. Pulihkan ekosistem Rinjani, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan menutup seluruh jalur pendakian selama 3 bulan. Ratusan jemaah asal Kabupaten Lombok Tengah telah melunasi ongkos naik haji reguler untuk kuota keberangkatan tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Tengah mencatat dari total 1.178 orang kuota yang terdaftar, sebanyak 758 diantaranya sudah menyelesaikan pembayaran. Sementara sisanya 420 orang jemaah lagi diberikan waktu pelunasan tahap 2 mulai tanggal 2 hingga 9 Januari. Perpanjangan waktu pelunasan dilakukan untuk mencegah adanya calon haji yang gagal berangkat. Adapun total biaya yang harus dilunasi oleh jemaah calon haji sebesar Rp54,9 juta per orang. Untuk biaya pelunasan haji untuk kami untuk Embarkasi Lombok itu Rp54.951.822. Ya, jadi total yang harus setelah dipotong porsi, jadi dia akan membayar kekurangannya sejumlah Rp29.951.822. Itu rata-rata ya? Rata-rata. Pada tahun 2026 nanti jumlah kuota jemaah haji reguler di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1.178 orang dengan 57 orang diantaranya merupakan lansia berusia di atas 85 tahun dan masuk dalam jemaah berisiko tinggi. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah warga sakit yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Paju di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat memasuki akhir tahun. Dari data petugas, jumlah pasien yang dirujuk setiap hari rata-rata mencapai 300 orang. Sebagian besar pasien mengidap infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang didominasi anak-anak dan lansia. Selain karena kondisi lingkungan yang tidak bersih, ISPA juga disebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Tingginya jumlah pasien rujukan membuat ruang rawat inap selalu penuh sehingga pasien harus mengantri untuk mendapatkan ruangan. Pasien meningkat terutama di mulai bulan Oktober, November, Desember itu terjadi peningkatan jumlah pasien dan sehingga kita pendapatan juga meningkat. Terkait dengan tren, memang tren pada saat pancaroba ini banyak itu ISPA itu pergantian atau pagi hujan ini musim hujan itu ISPA itu paling banyak mendominasi selain juga kelainan-kelainan gastrointestinal tuh. Jadi gangguan pencernaan itu yang paling banyak. Tetapi ISPA tetap yang nomor 1. Pihak rumah sakit mengimbau warga untuk menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang cukup ekstrim yang rawan menyebabkan menurunnya imunitas. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kata Gubernur. Warga Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur bergotong royong membangun jembatan darurat untuk mendukung akses bagi aktivitas sosial dan ekonomi di desanya. Jembatan dibangun menggunakan bambu yang merupakan hasil iuran seluruh warga desa.
Langkah itu ditempuh karena pemerintah daerah tak kunjung membangun jembatan yang roboh akibat banjir pada bulan November lalu. Sebelumnya kerusakan jembatan itu telah dilaporkan ke Pemda dan dijanjikan akan segera diperbaiki. Untuk sementara jembatan itu hanya difungsikan untuk dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2 saja. Ujungnya dari besi cor-coran. Dijanjikan kita kan tanggal 16 bulan 12 ini kan, tapi sampai tanggal sekian kita nunggu sampai hari ini enggak ada jawabannya. Itu yang bikin masyarakat bingung. Akhirnya masyarakat bangun sendiri, Pak ya? Akhirnya masyarakat inisiatif beli bambu. Beli bambu. Iya. Gotong royong. Gotong royong. Sejak kapan dibangun nih, Pak? Kalau enggak salah baru 2 hari ini. Oh, 2 hari. Baru 2 hari ini jadi. Sebelumnya warga lewat Lewat mana? bawah. Oh, lewat bawah. Iya, lewat bawah. Pembangunan jembatan darurat diharapkan dapat memperpendek jarak tempuh warga di 2 dusun yang sebelumnya terisolir akibat rusaknya jembatan. Warga juga tetap berharap agar perbaikan jembatan itu menjadi salah satu prioritas utama yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah pada awal tahun nanti. Dari Kabupaten Lombok Timur, Ebi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan alih fungsi lahan perbukitan di kawasan Mandalika. Pemerintah daerah diminta segera bertindak tegas membatasi ruang masyarakat untuk mengubah kawasan perbukitan menjadi villa dan hotel untuk tujuan bisnis. Dari data lapangan yang didapat legislator, deviasi atau penyimpangan tata ruang di Lombok Tengah pada 2018 tercatat cukup tinggi, mencapai 39%. Namun pada tahun 2025 diprediksi telah bertambah menjadi 2 kali lipat atau sekitar 80%. Penting menjadi pijakan dasar dalam konsep pengambilan kebijakan dalam penentuan izin pembangunan dan sebagainya. Karena dia akan juga punya pengaruh besar terhadap adaptasi terhadap situasi yang ada, termasuk perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim ini. Di sisi lain, Pemda mengaku tidak dapat berbuat banyak karena lahan perbukitan itu merupakan milik warga yang dijual kepada investor. Kita pemerintah pada porsi serba salah. Kita berikan izin, masyarakat sudah menjual tanahnya kepada investor. Ini juga menjadi persoalan. Tidak memberikan izin, tidak ada artinya kami membeli dan tidak ada artinya kami tidak bangun. Selain membatasi aktivitas alih fungsi lahan, legislator juga mendorong Pemda segera merevisi Perda Tata Ruang Wilayah agar menjadi payung hukum untuk melindungi lahan dari kerusakan lingkungan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.